Selamat siang semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang membahas mengenai konsep keuangan negara dan daerah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu 1. Yeni Sagitarius dengan saya sendiri. Yang kedua, Nurul Aini. Yang ketiga, Ade Dwi Saputri. Yang keempat, Febrianti Rahmida Putri. Dan yang kelima, Deborah Rosalina. Dan yang keenam, Firman Syahputra. Konsep keuangan negara dan daerah. Sebelum kita mengetahui, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari keuangan negara dan keuangan daerah. Pengertian dari keuangan negara menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pendekatan yang digunakan untuk merumuskan definisi situatif keuangan negara dapat dilihat dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Sedangkan pengertian dari keuangan daerah menurut sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban tersebut. Setelah kita mengetahui mengenai pengertian keuangan negara dan keuangan daerah, kita harus tahu juga mengenai ruang lingkup keuangan negara dan keuangan daerah. Ruang lingkup keuangan negara berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Keuangan Negara bahwa keuangan negara memiliki ruang lingkup yang meliputi 1. Hak dan kewajiban negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. Yang kelima, penerimaan daerah. Yang keenam, pengeluaran daerah. Yang ketujuh, kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah. Yang kedelapan, kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Yang kesembilan, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Selanjutnya, ruang lingkup keuangan daerah. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, disebutkan bahwa keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang meliputi 1. Hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan daerah. Yang keempat, pengeluaran daerah. Yang kelima, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang keenam, kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum. Azas pengelola keuangan negara. 1. Azas tahunan, artinya membatasi masa berlakunya atau periode anggaran untuk suatu tahun tertentu mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. 2. Azas universalitas, mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. 3. Azas kesatuan, menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. 4. Azas spesialitas,
mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. 5. Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelola keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Azas profesionalitas adalah azas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan tentunya peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Azas proporsionalitas adalah azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelola keuangan negara. 8. Azas keterbukaan adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 9. Azas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri adalah azas yang memberikan kebebasan bagi badan pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Azas pengelola keuangan daerah. 1. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah pengelola keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 2. Efektif merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. 3. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. 4. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. 5. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. 6. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kewajiban yang dipercaya kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 7. Keadilan adalah keseimbangan distribusi, kewenangan dan pendanaannya, dan keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif. 8. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. 9. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Regulasi keuangan negara dan daerah. Regulasi keuangan negara. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah atau SAKP. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Regulasi Keuangan Daerah. 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan atau Pengendalian dan Evaluasi RKPD tahun 2015. 2. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 atau PMK 07 atau 2014 dan 10 tahun 2014 tentang tahapan persiapan dan pelaksanaan pengalihan PBB perkotaan dan pedesaan sebagai pajak daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. A. Lampiran 1B, Lampiran 2C, Lampiran 3D, Lampiran 4. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kekuasaan atas pengelola keuangan negara. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipegang tidak termasuk kewenangan di bidang moneter yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang, menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara, lembaga yang dipimpinnya, gubernur, bupati, atau wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan negara dan daerah. Pengelolaan keuangan negara. Menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden memiliki 4 arti. Yang pertama, kekuasaan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kedua, dikuasakan kepada menteri, pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Yang ketiga, diserahkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang keempat, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang. Pengelolaan lembaga keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengusahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan. Pengelolaan keuangan daerah yang pertama, kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Yang kedua, sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah. Yang ketiga, kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah. Yang keempat, kepala satuan kerja perangkat desa selaku pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang daerah. Oke, selanjutnya ada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Ada 3, yaitu transparansi, yang berarti yaitu keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan daerah. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban publik, yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD. Yang ketiga, value for money, berarti diterapkannya 3 prinsip dalam proses penganggaran, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Selanjutnya ada dasar hukum pengelolaan keuangan daerah, yaitu ada 9 dasarnya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang ketujuh, PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Yang kedelapan, ada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Oke, selanjutnya itu hubungan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama itu Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan negara yang merupakan bagian kekuasaan pemerintah. Yang kedua,
Pemerintah kemudian menyerahkan kekuasaan tersebut kepada kepala daerah seperti gubernur, bupati atau wali kota selaku kepala pemerintah daerah dalam pemilikan kekuasaan yang terpisah. Yang ketiga yaitu hubungan antara pusat dan daerah mencangkut hubungan pengelolaan pendapatan dan penggunaan atau expenditure, baik untuk kepentingan pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah, dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsibel, dan akuntabel. Yang keempat, konsep hubungan antara pusat dan daerah adalah hubungan administrasi dan hubungan kewilayahan. Hubungan tersebut diatur sedemikian rupa melalui kewajiban pemerintah mengalokasikan dana pembangunan kepada pemerintah daerah, sehingga semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan yang diserahkan ke daerah menjadi sumber keuangan daerah. Demikian penjelasan dari kami mengenai keuangan negara dan daerah. Semoga bermanfaat.